Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah termodinamika. Nah, materi pertama yaitu termokimia. Langsung saja, untuk termokimia ini kita mempelajari tentang efek panas yang menyertai reaksi kimia. Nah, dia akan terjadi pembentukan larutan dan perubahan wujud materi seperti peleburan atau penguapan dan proses fisika kimianya ya. Oke, jadi ada perubahan wujud zat atau materi dari suatu produk ya. Oke, selanjutnya. Nah, entalpi ini adalah suatu sifat ekstensif sistem yang bergantung atau depending upon jumlah zat yang ada dalam sistem. Jadi, jika reaksinya eksotermik, maka nilai dari delta H-nya adalah negatif. Sedangkan jika reaksinya endotermik, maka delta H-nya atau entalpinya adalah positif. Jadi, entalpi itu simbolnya adalah delta H. Kemudian konvensi atau tanda dari konvensi yang digunakan dalam mata kuliah ini bisa disimpulkan sebagai energi dalam atau disebut juga sebagai entalpi yang merupakan fungsi dari keadaan. Jadi rumusnya yaitu delta H sama dengan delta U atau energi dalam, perubahan energi dalam ditambah dengan P kali delta V. Keterangannya seperti ini. Delta H adalah perubahan entalpi, delta U perubahan energi dalam, P-nya adalah tekanan, dan V adalah volume. Oke, selanjutnya perbedaan antara endotermik dan eksotermik. Nah, untuk eksotermik ini adalah reaksi kimia yang melepaskan panas, release heat. Sedangkan yang endotermik, dia adalah kebalikan dari eksotermik, yaitu reaksi kimia yang menyerap panas. Nah, untuk simbol dari delta H-nya adalah untuk eksotermik dia negatif karena melepaskan panas, sedangkan yang endotermik dia positif karena menyerap panas dari luar. Nah, contohnya ada beberapa, di sini ada masing-masing 5. Ya, untuk eksotermik contohnya salah satunya ada combustion reaction. Nah, saat terjadi reaksi pembakaran dia akan melepaskan panas ya, energi panas. Dan untuk endotermik contohnya ada fotosintesis, dia menyerap energi dari luar. Ya, contohnya yang terjadi pada tumbuhan. Oke. Nah, bisa dicari di searching ya untuk contohnya masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada contoh pembentukan dari produk hasil dari reaksi eksotermik dan endotermik. Nah, untuk reaksi eksotermik, nah bisa dilihat pada grafik ini, di sini ada reaktan dan juga produk. Nah, reaktannya ini dia memiliki energi yang besar. Tetapi saat terjadi reaksi eksotermik, misalnya pada combustion, ya, proses pembakaran, energinya akan dilepaskan sehingga energinya semakin turun ya ke bawah, atau energi dalamnya, yaitu di sumbu Hie-nya ini ada stored chemical energy atau energi kimia yang tersimpan. Simbolnya delta U tadi, energi dalam. Jadi energinya akan dilepaskan sehingga dia akan semakin berkurang. Tetapi setelah itu dia akan menghasilkan produk. Ya, misalnya pada reaksi pembakaran, produknya yaitu bisa berupa arang atau abu ya. Kemudian kalau yang endothermic reaction, nah ini dia kebalikan dari exothermic karena dia menyerap energi. Contohnya pada reaksi
melting ice ya. Jadi dia menyerap energi dari luar, misalnya energi panas dari lingkungan, sehingga bisa mencairkan es ini. Ya, ice cube-nya akan mencair. Nah, kemudian energinya akan semakin besar. Misalnya energi panas yang diterima dari luar, dia akan tersimpan di dalam sebagai stored chemical energy. Jadi produknya itu memiliki energi yang lebih besar dibandingkan reaktannya. Selanjutnya, di sini ada heat capacity atau kapasitas panas yang disimbolkan dengan C. Ya, C. Nah, rumusnya adalah C sama dengan Q per delta T. Delta T adalah perubahan temperatur. Sedangkan Q adalah jumlah panas, ya, jumlah panas atau kalor yang ditambahkan ataupun yang dikeluarkan dari sistem yang mengakibatkan terjadinya perubahan suhu atau delta T. Oke, selanjutnya ada specific heat. Specific heat ini terbagi menjadi dua, ada yang low temperature, ada yang high. Nah, ini specific heat ini adalah kalor jenis atau kalor panas, ya, banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius ya. Jadi kalor ini satuannya massa. Nah, untuk bisa dilihat pada grafik di samping, jadi tiap 1 derajat Celcius terjadi kenaikan specific heat. Ya, jadi terjadi kenaikan kalor ya tiap penambahan temperatur. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada heat formation. Nah, heat formation ini adalah kalor pembentukan per mol suatu senyawa atau panas yang dilepaskan atau yang diabsorpsi ketika 1 mol dari suatu senyawa membentuk suatu unsur ya. Ya, terbentuk dari suatu unsur penyusunnya. Kemudian nilainya ini bergantung pada temperatur, tekanan, dan kondisi kimia dari reaktan dan produknya. Jadi itulah heat formation ini juga biasa disebut sebagai standard heat of formation. Jadi standarnya ada 3 jenis bentuknya atau kondisinya, yaitu solid, liquid, dan gas. Selanjutnya ini ada beberapa simbol, yaitu ini simbol dari substance ya. Jadi ada tiap substansi itu memiliki nilai dari delta H ya, atau entalpi pembentukan yang berbeda-beda ya, tergantung dari substansinya. Kemudian ya, delta HF ini adalah simbol yang mengacu pada entalpi atau kalor pembentukan fasa dari unsur-unsur dalam keadaan standar ya, standard state pada suhu 298 derajat Kelvin. Ya, jadi ini mengacu pada keadaan standar. Oke, selanjutnya di sini ada heat of reaction atau panas reaksi ya, yaitu panas yang dilepaskan atau diabsorpsi ketika reaktan bereaksi untuk membentuk produk. Jadi bisa dinyatakan dalam satuan per mol reaktan atau per produknya ya. Kemudian ini reaksinya yaitu delta H sama dengan jumlah dari delta H dari produknya dikurang dengan jumlah dari delta H reaktannya. Nah, kalau dalam reaksi itu, misalnya A tambah B itu menghasilkan C dan D, maka produknya adalah C dan D ya, sedangkan reaktannya adalah A
dan B ya. Jadi seperti itu. Reaktan bereaksi membentuk produk. Nah, selanjutnya sehingga dapat diketahui bahwa kandungan panas standar dari suatu unsur murni adalah 0 dan kandungan panas standar suatu senyawa sama dengan panas standar pembentukannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada Hess Law atau hukum Hess. Jadi, hukum Hess ini digunakan dalam proses termokimia karena hukum ini menyatakan adanya perubahan kandungan panas dalam suatu reaksi kimia. Ya, jadi perubahan panasnya itu sama, ya, nilainya sama, baik terjadi dalam satu atau beberapa tahap atau several stage. Ya, yang penting itu suhu dan tekanannya atau volumenya tetap atau nilainya konstan ya. Maka nilai dari perubahan panasnya juga akan sama di tiap stepnya ya. Contohnya seperti ini. Ini ada delta H, ada 3 ya. Jadi tiap step beda-beda reaktan sama produknya, tapi delta H-nya tetap karena temperatur, pressure-nya dan volumenya sama. Itu yang dimaksud dengan hukum Law. Nah, selanjutnya ada variasi dari perubahan entalpi menurut temperaturnya. Jadi, perubahan entalpi standar dari suatu reaksi dapat dengan mudah dihitung pada suhu 25 derajat Celcius. Namun, ketika kinetika dari reaksinya itu tidak cukup cepat pada suhu 25 derajat untuk menyelesaikan perubahan dalam periode waktu yang dapat diukur, maka seringkali kita harus mengetahui perubahan entalpi reaksi pada suhu yang lebih tinggi. Jadi harus menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Ya, jadi harus menggunakan rumus ini untuk reaksi kimia pada tekanan konstan. Maka diperoleh rumus turunannya seperti yang ada pada bagian bawah slide ini. Delta H0 temperatur kedua atau temperatur yang setelah ada terjadi perubahan sama dengan delta H pada temperatur awal ditambah dengan integralnya ya. Integral dari jumlah CP dari produk dikurang CP reaktan. Jadi CP ini adalah constant pressure ya, tekanan konstan. Ya, itu saja untuk materi termokimia. Selanjutnya bisa belajar mandiri. Ya, nanti saya kasih problem based learning. Jadi ada kasus, terus nanti minggu depan dikerjakan. Minggu depan kelasnya digunakan untuk diskusi kelompok ya, untuk mengerjakan studi kasus selanjutnya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.